Assalamualaikum. Alhamdulillah masih bisa upload hari ini. Jadi ini tuh aku mau bikin kue nastar, cuman karena aku lupa, jadi setelah sampai step ini aku baru inget kalau oh iya lumayan juga untuk di-record. Jadi ini aku nge-recordnya setelah aku masukkan untuk butter menteganya. Ini tuh aku tadi masukin untuk butter 200 gram dan menteganya 300 gram, jadi enggak 1:1, tapi aku agak banyakin untuk menteganya. Dan aku pakai susu bubuk 1 sachet itu yang ukuran 26 gram. Terus aku juga pakai gula halus itu sebanyak 50 gram karena ini aku bikinnya agak banyakan, jadi untuk si gula halusnya juga banyakan. Dan untuk si kuning telurnya tadi aku pakai 2 butir ya. Oh ya, untuk mempermudah segala yang sulit ini tadi pakai saringan telur itu boleh banget. Maaf banget ya suara aku agak serak karena memang sekarang tuh udah di fase yang bener-bener udah mulai low bed gitu. Dan ini aku mau pakai keju parut, dan ini aku parutnya enggak yang teken banget, jadi si kejunya tuh agak diangkat sedikit supaya enggak terlalu padat untuk parutan kejunya nih. Jadi seperti ini teksturnya, ini tuh enggak yang kalau misalkan kita tekan kan hasilnya tuh akan memanjang dan lebih padat. Kalau agak diangkat itu dia akan lebih ringan dan lebih kecil ukurannya, hampir seperti nasi ya. Gunanya apa? Untuk supaya ini kan kita bikin nastar bukan bikin kastengel, jadi si bulir-bulir kejunya tuh berasanya halus gitu. Nah ini aku menggunakan mixer karena adonannya terlalu banyak, jadi aku menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah selama 30 detik aja, jangan terlalu lama, sampai hanya tercampur rata. Dan untuk pinggirannya dirapihkan supaya dia ikut keaduk, jadi biar rata semuanya. Kenapa nggak boleh lama-lama? Karena kalau misalkan terlalu lama untuk nge-mixer atau ngaduk, nanti si adonan ketika dipanggang akan melebarnya banget. Jadi ini kalau misalkan mau menggunakan mixer cukup 30 menit aja, dan kalau misalkan mau bikinnya cuman sedikit ya paling 10-20 detik aja udah selesai. Nah ini udah selesai dan hasil untuk pemixerannya seperti ini ya konsistensinya. Jadi ini aku males untuk ngadonin, biasanya tuh aku seperempat gitu kalau mau bikin adonan, cuman ini karena aku lagi pengen capcus aja jadi aku sekalian. Dan untuk takaran terigunya ini kurang lebihnya 900 sampai 950 gram. Untuk takaran terigu kenapa aku enggak yang bisa memastikan 900 atau 950 gram, karena aku ngikutin untuk tekstur si dari adonan pertamanya itu. Jadi kadang kalau misalkan kurang terlalu lembek itu bisa ditambah. Nah makanya aku nggak bisa untuk memastikan 900 atau 950 gram, tapi ini aku pakai 950 gram. Jangan lupa untuk terigunya disangrai terlebih dahulu ya, supaya untuk teksturnya itu lebih renyah dan lebih awet si nastarnya gitu. Dan untuk campuran si terigunya juga jangan langsung disemuain ya. Aku ini beberapa tahap, kalau nggak salah ini aku 4 tahap untuk dimasukinnya. Dan untuk terigu terakhir aku satuin dengan si keju parutnya. Untuk yang nggak suka keju parut boleh di skip dan nggak usah pakai keju, itu nggak apa-apa. Cuman karena aku ini adalah pecinta keju, jadi kadang kue putri salju aja aku pakai keju karena nggak tahu kenapa aku suka banget deh rasa keju gitu tuh. Nah ini aku bantu dengan menggunakan tangan, dan maaf banget ya nggak menggunakan sarung tangan karena menurut aku repot juga menggunakan sarung tangan, dan ini pastinya tangan aku udah aku cuci bersihnya. Dan ini untuk teksturnya seperti ini. Kalau misalkan udah nggak lengket di tangan, ini berarti udah bagus, dan untuk si teksturnya lembut kayak tadi ya. Kenapa terigu dimasukkan sedikit demi sedikit ya? Untuk itu supaya kalau misalkan terlalu keras itu kita masih bisa untuk menghandlenya. Ini aku menggunakan sendok takar supaya lebih mudah, karena kalau untuk pakai timbangan itu menurut aku kerja banget ya, memakan waktu. Jadi ini aku pakai sendok takar 5 mili, dan ketika aku gram itu 7-8 gram hasilnya. Jadi aku pakai sendok takar aja. Dan alhamdulillah ini garis-garisku mau bantuin aku katanya.
mereka bulet-buletin dan aku yang bagian sendok takar, dan di tengah jalan kakak juga pengen bantu katanya. Jadi aku bagian memasukkan si nanas ke dalam adonan. Ini lebih mudah ya kalau dilakukan bersama-sama seperti ini. Jadi pekerjaan bisa cepat selesai. Tapi yang namanya anak-anak itu moodnya cepat berubah. Baru setengah jalan mereka sudah menyerah dan mereka lebih memilih untuk bermain. Ya nggak apa-apa lah ya. Dan ini mereka bulatkan sebulat-bulatnya. Sebenarnya nggak harus bulat banget kayak gini, cuman karena mereka ingin bantu jadi aku ya udahlah menghargai mereka. Dan di sini aku ngasih olesan mentega untuk di loyang. Aku nggak pakai baking paper karena menurut aku baking paper itu cuman sekali pakai dan aku harus mengganti baking papernya setiap kali sudah selesai. Dan karena ini kan aku bikin agak banyak, jadi untuk si loyangnya dipastikan bisa 2 kali pakai. Jadi kalau pakai baking paper aku males untuk, kan itu ukurannya persegi ya, jadi harus aku ukur dulu untuk ukuran bulat. Jadi ribet deh, pokoknya aku tinggal pakai mentega aja, tinggal oles-oles beres. Nah ini untuk cara aku membulatkan, boleh ditiru ya bun, karena memang agak sulit juga untuk membuat nastar, bener-bener yang PR banget. Lebih baik ngurusin negara kali ya daripada ngurusin nastar. Nah ini cara aku, ini awalnya dipipihkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan untuk si nanasnya, lalu dibantu menggulung dengan sendok seperti ini. Nah ini akan lebih memudahkan kita mengumpulkan si adonan yang udah pipih, kemudian membulatkan. Ini aku dapat cara ini awalnya tuh gara-gara lihat anak aku mainin sendok ke adonan, terus aku ambil sendoknya dan nggak tahu kenapa aku malah pakai untuk ngebalikin si adonan yang pipih itu. Dan ternyata cara ini aku pakai setiap aku bikin nastar, karena memang untuk ngangkat adonan dari bawah ke atasnya itu memang agak susah juga, kadang dia suka belah gitu. Pokoknya jangan menyulitkan diri sendiri ya. Permudahlah segala yang dirasa sulit, karena hidup ini udah sulit, jadi apapun kita buat mudah. Ya seperti ini aja aku bikin nastar. Jadi ya ini kan udah tinggal berapa hari lagi ya. Oh iya, untuk yang mudik selamat beberes dan hati-hati di jalan. Aku udah kangen banget deh pengen mudik, tapi gimana ya sekarang orang tua sama mertua aku deketan rumahnya. Jadi aku nggak ada tempat mudik, makanya ini ya lebaran aku di rumah aja. Jadi paling ke rumah mertua aku, ke rumah ibu aku, udah gitu doang. Untuk isiannya ini aku besar-besar karena adik aku tuh suka katanya kalau isiannya itu banyak. Jadi ini aku tuh bikin untuk adik aku dulu. Aku kurang suka kalau isiannya terlalu banyak. Jadi aku selalu kalau misalkan buat aku sendiri, aku isi nanasnya itu sedikit banget. Dan ini aku mau bikin 3 macam bentuk nastar, dan yang kedua ini aku mau bikin bentuk daun karena ibu aku katanya pengen nyobain bentuk daun. Jadi dia itu korban Facebook. Katanya Mbak ini bagus deh kalau misalkan si nastarnya bentuk daun seperti ini. Jadi aku berusaha untuk bikin bentuk daun kayak gini. Nah, ini gampang banget kan, gak usah pakai cetakan. Aku ulangi untuk pembuatannya. Oh iya, ini tadi aku nyuruh kakak untuk beli cetakan nastar daun, tapi ternyata ini nggak kepake sama aku karena lebih repot dan lebih banyak kerjaan. Kerjaan aku udah sangat menumpuk yang lainnya, dan kalau aku pakai cetakan ini, aku malah nambah kerjaan. Ini tuh bentuknya nggak yang bagus-bagus banget ya. Jadi dia itu agak samar karena mungkin mereka nyetak itu terlalu banyak, jadi nggak yang bener-bener kelihatan banget. Itu aku beli harga 11.000 dan nggak kepake. Masya Allah, udahlah nggak apa-apa lah ya, disimpan aja, mungkin suatu waktu nanti aku akan butuh atau orang butuh, nanti bisa aku kasih. Alhasil aku hanya menggunakan tangan aku dan bantuan pisau untuk membuat si bentuk daunnya. Nah seperti ini, pertama biasa dibulatkan, udah gitu kita tinggal tekan, dan kemudian untuk satu bagian ujungnya diruncingkan, pokoknya membentuk seperti daun atau tetesan air. Dan kemudian menggunakan pisau bisa dilihat seperti ini. Ini hasilnya cantik banget dan gak usah pakai cetakan pun udah bagus. Nah seperti ini. Ini untuk hasilnya. Dan sebenarnya ini aku lupa, untuk satu loyangnya mau aku kasih cengkeh, tapi aku lupa, malah aku oven. Jadi aku mau buat 3 macam, 1 daun, 2 cengkeh, 3 yang pakai keju.
Nah ini aku pakai oven Legend aku belum sempat beli lagi untuk oven. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya aku mau beli oven yang tetap yang biasa sih, oven tangkring. Aku nggak tahu, lebih nyaman aja pakai oven tangkring. Nggak tahu kalau misalkan memang next time aku pengen beli untuk oven listrik ya, insya Allah aja lah. Dan ini untuk yang ketiga, model ketiga ini aku mau pakai cengkeh, tapi sebelumnya untuk supaya ada apa ya, variasinya, jadi aku belah menggunakan parutan keju ini supaya ketika nanti si cengkehnya dimasukin bentuknya itu jadi mirip-mirip kayak apa ya, kayak jeruk gitu. Boleh dilihat nanti deh untuk hasilnya. Nah seperti ini aku masukin cengkeh, dan untuk si cengkehnya itu dibalik ya. Jadi untuk si pentulan yang ada yang ujungnya ada pentulannya itu disimpan paling bawah. Jadi untuk seperti ini simpan di bawah. Nah, jadi untuk atasnya itu runcing. Oke, hasilnya seperti ini. Tuh kan jadi cantik kan, apalagi nanti kalau dikasih kuning telur. Jadi satu adonan ini bisa menjadi 3 model nastar, dan ini nanti hasilnya bisa menjadi 4 toples, itu pun lebih. Alhamdulillah pokoknya kalau bikin sendiri itu pertama lebih puas, kedua lebih banyak, dan ketiga untuk enak itu relatif ya. Kalau misalkan buat sendiri itu menurut orang nggak enak, tapi menurut kita itu enak karena melalui perjuangan. Apalagi bikin nastar ini Masya Allah banget deh, pokoknya menguras waktu dan tenaga. Apalagi untuk aku yang punya anak kecil, ini direokin mulu dan harus ada salah satu pawang yang bagian jaga dia. Nah ini, oh ya aku tadi tuh oven selama 20 menit dengan api paling kecil, hanya sampai setengah matang aja. Kemudian aku dinginkan, lalu tinggal aku oles menggunakan kuning telur. Ini aku pakai 2 kuning telur aja, cuman kuning telur ya. Jadi aku oles-oleskan. Ini tuh si nastarnya udah setengah matang dan ini udah dingin juga. Lalu aku oles. Begitupun dengan yang lainnya. Jadi untuk 20 menit. Nah ini udah aku oven juga 20 menit. Lalu ketika udah dingin aku kasih si kuning telur. Cantik kan? Seperti ini aja hasilnya. Ini tinggal aku panggang untuk kedua kalinya. Aku panggang di api kecil. Aku panggang lagi di api kecil selama 30 sampai 35 menit. Dan untuk per 10 menitnya atau 15 menitnya bisa ditukar untuk posisi si loyangnya ya. Ya Allah ya Robbi, susah banget sih ngomongnya. Supaya nggak gosong, dan ini cepat aja karena waktunya sudah terlalu panjang. Nanti lama-lama teman-teman bisa muak lihat video aku. Ini hasilnya aku buat menjadi 3 toples, dan 1 toplesnya aku simpan untuk cemilan anak-anak ya sebelum lebaran, karena mereka juga sangat suka untuk nastar. Jadi 1 toplesnya aku masukin ke toples biasa yang buat cemilan di rumah. Ini hasilnya alhamdulillah dapat 3 toples dengan 3 macam nastar. Untuk menurut aku sih ini cantik ya, dan untuk rasanya tidak bisa diragukan lagi. Menurut aku ini adalah resep nastar yang memang aku sangat suka banget. Beberapa kali aku beli di orang lain itu aku beneran gak cocok. Entah itu ada yang kurang renyah, kurang rasanya, dan kurang sebagainya. Jadi kalau bikin sendiri ini lebih enak ya, karena apapun yang kita mau, kayak misalkan isiannya kita pengen sedikit tinggal sedikit, dan kalau misalkan pengen ada rasa keju ya tinggal kita masukin keju. Kalau mau ada varian baru yang rasa pedas, tinggal isiannya dikasih bon cabe aja. Boleh banget. Dan ini untuk harga jualnya, tahun kemarin aku masih jual 60.000, dan untuk sekarang teman aku jual itu udah di harga 65.000 sampai 70.000. Karena ini aku bukan pakai Wisman, jadi harganya masih terjangkau. Dan ini untuk hasilnya Masya Allah lumer banget. Pokoknya ngepro deh. Ini aku suka banget. Tapi kalau isiannya aku kurang suka karena terlalu banyak. Karena ini untuk adik aku, jadi aku banyakin. Nanti aku mau bikinin untuk aku sama anak-anak, dan isiannya gak akan terlalu banyak. Alhamdulillah ini udah selesai. Dan untuk bunda-bunda yang mau cobain resep aku, boleh lihat di kolom deskripsi, nanti aku cantumin untuk resep lengkapnya. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat.
terima kasih yang sudah support, dan untuk yang belum subscribe, bantu subscribe supaya aku lebih semangat untuk bikin videonya. Terima kasih banyak, semoga berkah, sehat selalu untuk teman-teman semua. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.